Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka lagi. Perkenalkan, nama saya Adiatma. Saya pendamping sosial Kecamatan Papalan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini Bu masih semangat? Ya, tetap semangat Ibu. Nah, sebelum makin semangat, mari kita tepuk semangat Ibu. Tepuk semangat. 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 Jadi, ibu-ibu harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak usia sejak dini dan ibu hamil, agar anak kita tidak terkena stunting atau dapat mencegah stunting pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, diharapkan setelah mempelajari kegiatan hari ini, ibu-ibu mampu mengidentifikasi jenis bantuan sosial, mampu mengidentifikasi jenis bahan pangan yang ada di sekitar kita, terus dapat mengidentifikasi dan mengolah bahan makanan yang ada di sekitar kita untuk memenuhi gizi seimbang keluarga. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah di sini ibu-ibu mengetahui dan memahami tentang bantuan sosial? Ayo Bu, jangan malu-malu. Ya. Terus apakah di sini semua juga mendapatkan bantuan sosial? Ya, alhamdulillah kalau semuanya mendapatkan bantuan sosial. Terima kasih Bu atas jawabannya. Yuk kita tepuk salut kepada ibu yang berani memberikan jawaban dan tanggapannya. Tepuk salut. Salut. Jadi yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau materi dari pemerintah kepada individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Selanjutnya, Ibu, kita akan bagi dua kelompok. Jadi, pembahasannya itu di sini ada contoh tabel, Ibu. Jadi, Ibu akan berdiskusi jenis bantuan apa saja yang diterima selama ini, terus pemanfaatannya digunakan untuk apa selama ini. Silakan Ibu diskusikan bersama. Oke Bu, bisa dipahami? Ya, jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan kepada saya Bu. Oke, makasih Bu. Sudah selesai Ibu? Yuk, siapa yang berani maju ke depan? Iya. Ya, terima kasih atas jawaban Ibu. Yuk kita berikan tepuk mantap. Mantap. Ya, itu tadi beberapa jenis bantuan sosial yang diterima, seperti bantuan program keluarga harapan, yaitu bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat prasejahtera, dan diberikan juga bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai berupa sembako, yaitu ada bahan makan pokok, ada protein hewani, protein nabati untuk memenuhi gizi keluarga penerima manfaat. Dan ada juga bantuan Kartu Indonesia Sehat
itu fungsinya untuk digunakan berobat. Dan ada juga bantuan Indonesia Pintar diberikan kepada anak di sekolah untuk memenuhi kebutuhan keperluan sekolah penerima manfaat. Itu tadi beberapa hal jenis bantuan dan cara pemanfaatannya. Nah, manfaat bantuan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, baik itu kebutuhan pangannya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Bisa diikuti semua ibu agar anak kita sehat, cerdas, tidak stunting. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu setelah kita mempelajari bagaimana mengidentifikasi jenis bantuan sosial, yang kedua bagaimana kita mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Oke, jadi agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada ibu, zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Yang pertama itu ibu, ada namanya kelompok kandungan gizi. Yaitu pertama, ada namanya makanan pokok sebagai karbohidrat. Fungsinya sebagai sumber tenaga, kedua untuk berpikir dan bekerja, terus kebutuhan kedua yaitu protein atau biasa disebut lauk pauk. Protein ada dua, protein hewani dan protein nabati. Fungsinya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan sebagai zat pembangun sel. Terus yang ketiga ada namanya sayur dan buah-buahan. Fungsinya untuk kebutuhan vitamin dan mineral, untuk membantu proses kerja tubuh, mencegah berbagai penyakit. Sudah selesai? Ya, oke ibu. Jadi di sini ada isi piringku ibu. Jadi saya tadi sudah bagi kelompok ya. Kelompok A yaitu kelompok karbohidrat. Terus kelompok B yaitu kelompok protein. Dan kelompok C yaitu buah-buahan dan sayuran. Jadi mana kelompok A tadi? Oh ya, ini ya kelompok A. Jadi saya letakkan di tempat bahan makanan pokok ya. Nih. Nah, ini ada kelompok bahan makanan pokok. Terus atau kita bacakan satu persatu terlebih dahulu, atau kita tempel semua dulu? Oh ya. Jadi kita baca persatu ya. Jadi di sini ada kelompok A yaitu kelompok bahan makanan pokok. Ada nasi, jagung, ubi, kentang, gandum atau roti. Bagaimana ibu? Sudah benar? Ya, sudah benar ya. Ini adalah beberapa yang mengandung karbohidrat sebagai tadi sumber tenaga dan sebagai sumber berpikir, bekerja dan berpikir. Nah, untuk selanjutnya kelompok B. Kelompok B masuk kelompok dari apa tadi ibu? Ya, benar sekali, kelompok protein. Jadi protein itu masuk di lauk pauk. Nah, di sini ada jawabannya di kelompok B, lauk pauk, yaitu ada ikan,
ada telur, ada daging ayam, daging sapi, tahu, dan tempe. Nah, ini masuk kategori sebagai apa tadi? Ya, protein. Jadi lauk pauk masuk ke dalam protein sebagai ya untuk membangun sel-sel ya. Tiga itu atau kelompok C yaitu buah-buahan dan sayur. Jadi ada jawaban di sini dari kelompok C itu mangga, pepaya, jeruk, semangka, durian, jambu, dan ada juga sayuran, sayur bayam, kangkung, kelor, kubis, wortel. Ya, itu ya beberapa jenis sayuran yang dicatat oleh kelompok 3. Bagaimana? Benar? Iya, makasih. Yuk kita semua kasih tepuk tangan atas jawaban. Kita kasih tepuk mantap. Mantap, mantap. 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 Oke, makasih Ibu. Dari ibu-ibu. Jadi, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di isi piringku. Jadi, yang ada di isi piringku tadi, jadi ini ya, ada karbohidrat, ada protein, ada sayuran dan buah-buahan. Nah, ada 10 menu gizi seimbang yang harus ibu pahami dan harus ibu ketahui. Yang pertama, kita harus mensyukuri dan menikmati berbagai aneka ragam makanan. Yang kedua, kita harus banyak makan sayur dan buah-buahan. Ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Terus kelima, kita harus membatasi konsumsi pangan yang manis, baik itu asin dan berlemak. Terus yang keenam, biasakan sarapan pagi. Terus yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, bebas dari kuman dan penyakit, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Terus kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Terus kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan yang pangan. Jadi ibu harus membiasakan membaca kemasan pada label makanan yang berkemasan. Ada batas kadaluarsanya ibu. Terus biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dengan 6 langkah secara berurutan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, kita sudah melewati sesi kedua dan sesi pertama ibu. Sesi pertama tadi bagaimana mengidentifikasi jenis bantuan sosial. Kedua, bagaimana mengidentifikasi jenis bahan pangan yang berada di sekitar kita. Ketiga, kita akan mempelajari bagaimana mengolah bahan pangan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan gizi pada makanan dan pendamping ASI. Oke ibu, masih semangat? Ya, yuk kita tepuk semangat lagi dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ibu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Bagaimana? Iya, makasih ibu. Jadi, itu tadi beberapa jawabannya. Kita akan mempraktekkan cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa, ibu hamil, berbahan lokal yang berada di sekitar kita, bukan yang instan atau kemasan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok.
yaitu kelompok pertama mengolah bahan pangan untuk MPASI, makanan pendamping ASI eksklusif, ya. Dan kelompok 2 akan menyediakan makanan untuk orang dewasa, yaitu untuk ibu hamil. Jadi ibu-ibu akan memasakkan makanan untuk makanan pendamping ASI kelompok 1, dan yang kedua untuk memasakkan untuk orang dewasa, yaitu untuk ibu hamil. Gunakan cara memasak sederhana, yaitu dengan cara merebus, mengukus, memanggang, ataupun menumis agar nilai gizinya tetap utuh. Terus perhatikan kebersihan dan cara mencuci bahan-bahan pangan. Tidak ada pemberian bahan penyedap rasa, jadi jangan diberikan peksin atau garam ya ibu. Khusus untuk MPASI, perhatikan teksturnya agar mudah dicerna anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak. Usahakan hindari menggunakan minyak. Teksturnya, kepadatannya, itu yang diperhatikan ya bu. Nah, setelah memasak, sajikan di mangkuk atau di piring. Selanjutnya diberi nama makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Dan untuk anak usia memasuki usia 6 bulan, perlu diberikan makanan pendamping ASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Begitupun dengan ibu hamil, perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir dengan sehat, cerdas, dan tidak stunting. Terus selanjutnya ibu, bagaimana, apa yang ibu akan lakukan di rumah terkait pemanfaatan bantuan sosial yang diterima selama ini untuk mencegah dan menangani stunting di keluarga, di lingkungan sekitar maupun di masyarakat. Ibu-ibu akan membuat tabel janji. Jadi untuk selanjutnya ibu akan membuat sebuah tabel janji untuk pemanfaatan bantuan sosialnya. Jadi ibu-ibu menulis ke dalam tabelnya bantuan sosialnya digunakan untuk apa, untuk mencegah penanganan stunting. Dan ibu-ibu harus memanfaatkan bantuan sosial, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT berupa sembako, atau bantuan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemenuhan gizi dan kebutuhan keluarga agar anak kita sehat, tinggi, cerdas, tidak stunting. Jika ada yang kurang dipahami bu, silakan bertanya kepada saya selaku pendamping sosial. Silakan ditanyakan ibu, atau bertanya ke fasilitas kesehatan terdekat yang dibutuhkan oleh ibu. Nah, kita sudah sampai di sesi akhir kegiatan hari ini ibu. Ibu, kita sudah sampai di akhir sesi. Baiklah, saya akan mengulang, mereview kembali materi yang setelah kita pelajari bersama. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi gizi bagi anak sejak dini dan ibu hamil. Kita mampu mengidentifikasi jenis-jenis bantuan sosial yang kita terima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, mampu kita mengidentifikasi jenis bahan pangan yang ada di sekitar kita. Ketiga, bagaimana kita mengolah bahan pangan dengan baik untuk memenuhi gizi bagi anak sejak dini dan untuk ibu hamil agar anak kita
sehat, cerdas, tinggi, dan tidak mengalami stunting. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.